Oke ya, selamat siang. Kali ini saya bersama komunitas sejarah Begandring Surabaya berada di pabrik gula Tulangan, dan kita akan mereview sejarah dan peninggalan bekas pabrik gula Tulangan yang sudah tidak beroperasi. Jadi tulisan di atas ini menunjukkan nama Swiker Pabrik Tulangan anno 1850, dan pabrik gula Tulangan ini memang didirikan pada tahun 1850. Dan saya sendiri masih belum mendapatkan sumber resmi siapa pendiri pabrik gula Tulangan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi pabrik gula Tulangan di Sidoarjo itu merupakan salah satu pabrik gula dari 15 pabrik gula yang pernah ada di Kabupaten Sidoarjo. Dan beginilah kondisi saat ini, di mana pabrik gula Tulangan itu sudah berhenti beroperasi pada sekitar tahun 2015-2016. Nah, kemudian pada saat beroperasi di bagian depan ini yang menjadi arena permainan, di depan sini dulunya adalah emplasmen dari pabrik gula Tulangan. Nah, sedikit cerita tentang pabrik gula Tulangan. Pabrik gula Tulangan ini lokasinya kurang lebih sekitar 5 km dari pabrik gula Popoh, kemudian sekitar 6-7 km dari pabrik gula Krembung. Dan di pabrik gula Tulangan ini yang setelah didirikan tahun 1850 kemudian dibeli oleh pembeli pabrik gula Krembung bernama Guilam Frederik Constanrus. Makanya di beberapa buku-buku terkait dengan pabrik gula itu ada menyatakan previous owner itu ada namanya GFC Rus atau Guilam Frederik Constanrus. Oke, saya lanjutkan kembali. Tadi masih ada beberapa koordinasi dengan pabrik gula Tulangan. Jadi pabrik gula Tulangan ini erat kaitannya sama pabrik gula Krembung, dan dulunya menjadi di bawah satu manajemen, itu namanya NV Maskapai Tot Eksploitasi van de Swiker Fabrik Krembung en Tulangan. Jadi pabrik gula Krembung itu didirikan pada tahun 1845. Itu didirikan oleh keponakan dari Jan Jacob Rokusen yang bernama Frederik S. Jacob. Jadi Jan Jacob Rokusen ini adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kemudian punya keponakan bernama Frederik S. Jacob, di mana Frederik S. Jacob itu alumni dari Akademi Militer di Belanda. Kemudian dia mendirikan pabrik gula Krembung di tahun 1847. Nah, kemudian di tahun 1850-an, istri dari Frederik S. Jacob itu meninggal dunia di Krembung dan dimakamkan di Benele. Kemudian Frederik S. Jacob pulang ke Belanda dan menjual pabrik gulanya. Pabrik gula Krembung pada saat itu dibeli oleh Guilam Frederik Constanrus. Ya, sekitar tahun 1850-an, kemudian Guilam Frederik Constanrus juga membeli pabrik gula Tulangan dan menjadi satu manajemen. Oh ya, sebagai tambahan informasi, kedua pabrik gula Tulangan dan Krembung yang dulu pada masa Hindia Belanda itu di bawah perusahaan bernama NV Maskapai Tot Eksploitasi van de Swiker Fabrik Krembung en Tulangan yang dibentuk pada tahun 1890-an itu masih bertahan ketika ada Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, dan kedua pabrik gula ini baik Krembung maupun pabrik gula Tulangan itu masih beroperasi pada saat masa pendudukan Jepang di tahun 1942, 1943, 1944 sampai dengan 1945. Jadi pasca kemerdekaan itu juga masih jalan. Data ini saya dapatkan dari buku kondisi pabrik gula di Jawa pada masa pendudukan Jepang. Itu terdapat data-data yang menunjukkan bahwa pabrik gula Krembung dan Tulangan itu masih beroperasi pada tahun 1942 sampai dengan 1945. bilangnya itu.
Ini dulunya laboratorium ya Pak? Lab, iya lab. Labnya Oke, ini dulunya bekas laboratorium pabrik gula Tulangan. ini baru tahu ini saya. Kemarin nggak ada ini. Banyak kan dia. Kalau lawar ya Pak? Kalau lawar banyak kalau lawar. Nah, beginilah kondisi dari bagian dalam pabrik gula Tulangan di tahun 2024 ini yang sudah tidak beroperasi semenjak tahun 2014-2015-an. Kalau ini terakhir untuk pengeringan gulanya itu di sini. Siap di packing. Yang mau di packing ini. Ini dulu hebatnya. Nah, hebatnya pakai tenaga cewek perempuan. Bisa. Jadi bukan packingnya, istilah ngeringkan. Gula kan masih mengental ya, bukan mengental apa kan, setengah kering, setengah mengering itu, nah itu dikeringkan di sini. Udaranya tingkat tinggi, angin kuat. Terus alatnya untuk apa tuh entongnya ya, entongnya bahasa orang Jawa entong itu pakai kayu khusus. Kayu waru itu apa? Waru tahu? Pohon waru itu. Bukan senggol. Waru. Alasannya? Alasannya kan setengah, nggak terlalu keras kan? Oh. Empuk. Nah, kalau sengon kurang kuat. Tadi waru itu diaduk-aduk gitu. Itu kalau mengerikan, tak kesenggol puterannya itu bisa terlempar gini. Tapi orangnya selamat tak apa-apa. Masih ada safety. Berarti si manual, Pak. Manual. Kalau lainnya sudah pakai baru-baru semua. Mixer. Ini. Iya, pakai mixer itu yang pengaduk gula bukan pengeringnya ini. Pengeringnya. Ini panbel dulu. Saya masuk bekerja waktu masih masih musiman itu ya sini. Ini analisa pendahuluannya sebelum tebu. Ini namanya stasiun puteran, Pak. Sanes. Puteran. Stasiun puteran gitu. Ada yang low grade, ada yang high grade ya, Pak. Yang low grade sebelah mana aja, Pak? Ini kita berada di stasiun puteran, bekas stasiun puteran di pabrik gula Tulangan.
Ini high semua aja, Pak. Mesinnya baru, bukan zaman Belanda. Baru mesinnya. Kalau gilingan yang hebatnya sini tuh ada mesin. Oke, ini saya berada di bekas peralatan stasiun puteran. Cuman di sini nameplate-nya udah kuat-kuat, Pak. Ini stasiun puteran. Oke, di sini stasiun puteran. Kemudian di sebelahnya sini, di depan saya ini ada stasiun masakan. Nah, stasiun masakan itu bisa dilihat dari perawatannya. Itu ada, nah ini ada tulisan KP. KP itu cookpan atau panci masakan. Kalau nggak salah itu ada roda-roda gila. Gak apa-apa. Jadi di sini ada cookpan, di bawahnya ada palung pendingin ya kalau nggak salah di bagian bawah. Ini roda-roda gila. Ini saya coba untuk melihat pabrikannya dari mana untuk roda gilanya ini. Nggak nemu nameplate-nya ya. Karena memang sudah lama tidak jalan. Ya kurang lebih sekitar 9-10 tahun yang lalu. Pabrik gula Tulangan ini tutup. Nameplate-nya nggak ada, tak cari. Oke, ini bagian belakang dari cookpan tadi. Jadi kalau kita lihat di bagian depan itu ada tulisannya KP. KP itu singkatan dari cookpan atau panci masakan. Dan ini kita lihat dari sisi belakang. Dan tampaknya di bagian bawahnya ini ada palung pendingin. Dan di sekitarnya sini ada roda gila yang masih tersisa di pabrik gula Tulangan.
Ini kita masuk ke stasiun Gilingan. Oke, kita sekarang masuk ke stasiun Gilingan. Dan ini terdapat beberapa roda gila. Dulu 2 tahun yang lalu saya sempat ke sini dan mendokumentasikan beberapa pabrikan. Untuk mesin penggerak uapnya itu dari Wexpur Amsterdam. Dari Wexpur Amsterdam untuk penggerak uapnya. Kemudian ini ada stasiun Gilingan. Nah, itu roda-roda gilingannya ini buatan dari Geberstock & Co Hengelo tahun 1919. Oh iya, stop. Geberstock Hengelo. Ini mesin penggerak uapnya. Ini buatan dari, sama kayaknya buatan dari Wexpur. Ya sama buatan tadi yang 1, 2, 3, ini yang ketiga buatan Wexpur untuk penggerak uapnya. Ini nameplate-nya udah nggak ada. Ini covernya udah nggak ada. Ini yang keempat, gilingan yang keempat, dan yang terakhir ini gilingan yang ke-5. Jadi ada 5 gilingan yang disusun secara seri. Ini silinder piston ya kayaknya, dan pistonnya sudah nggak ada. Jadi pabrik gula Tulangan ini di stasiun Gilingannya memiliki 5 gilingan yang berjalan secara seri untuk pemerasan tebu, sehingga bisa didapatkan ekstraksi tebu, cairan tebu itu didapatkan secara maksimal. Di sebelah stasiun Gilingan ini terdapat ketel pendem ya. 2 tahun yang lalu saya ke sini. Ini ketel pendemnya ini buatan dari Breda. Sorry, jalannya agak susah. Saya coba untuk cari jalan lain karena memang pabrik ini sudah lama berhenti beroperasi. Ini ketel pendemnya.
Oh ini ya, ini ketel pendemnya dulu ada tulisan buatan dari Breda. Nah ini ketel pendem buatan dari Breda tahun 1920. Ini buatan mesin fabrik Breda. Jadi Breda itu selain membuat atau pabrikan lokomotif, dia juga membuat ketel pendem untuk di pabrik gula. Nah, salah satu lokomotif buatan Breda itu punyanya dari Osjava Sumtre Maskapai yang beroperasi di wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Mojokerto. Dan sebagian wilayah Jombang. Ini adalah peninggalan yang cukup langka untuk ketel pendem. Beberapa masih buatan mesin fabrik Breda untuk ketel pendemnya. Kondisi dari stasiun Gilingan ya, yang ada di pabrik gula Tulangan. Ada lorinya. Jadi di sana ada emplasment, terus kemudian ini ada jalur rel lori ya. Dan di sini masuk ke stasiun Gilingan. Ini yang tadi stasiun Gilingan yang sudah kita review. Kondisinya atau kondisi di tahun 2024 stasiun Gilingan, pabrik gula Tulangan. Beginilah kondisinya. Kalau di Grembung masih ada, malah Ini kita berada di samping stasiun Gilingan. Kita akan menuju ke bagian belakang ya. Kita di bangunan dari stasiun Gilingan. Oh iya, ini bekas jalur lorinya. Kelihatan relnya. Bekas jalur di sisi utara stasiun Gilingan. untuk mengangkut lori kosongan. Untuk mengangkut lori kosongan ke belakang sih, Pak? Iya, setelah giling. Setelah tebunya ditaruh stasiun Gilingan. Ini bengkel lori, Pak? Iya. Sana bengkel logonya. Oh. Tapi ini ditutup nggih, Pak, bengkel lorinya? Bengkel lori. Tertutup nggih. Iya, terbuka dulu. Barunya kan kita tutup kalau ya biar nggak hilang. Oh, nggih. Di situ ada tak. Wah, itu loh. Besi itu sudah diganti itu berarti. Cerobongnya itu di atas. Oh, cerobongnya. Stumnya nggih, Pak? Ini dulu bekasnya apa, Pak? Mana? Di sini. Ini tetes ini. Oh, tetes. Tangki tetesnya itu. Itu ya. Oh, itu cerobongnya itu loh, kelihatan tuh. Besi tapi. Ini bekas rel lori yang mengangkut lori kosongan dari stasiun Gilingan yang di sana, terus kemudian ke sini menuju ke arah emplasmen belakang.
Tampaknya ini bekas tangki solar. Ini sing lucu ya, ini teman-teman saya, istilah leteng-leteng saya kan dulu pernah pakai terus enggak suka dibakar. Dan ini cerobong asap dari pabrik gula Tulangan ya, yang terlihat ini. Di sini nih emplasement belakang ini ada beberapa bekas rel, kemudian di depan ini ada beberapa rumah dinas ya yang sudah tertutup tanaman-tanaman liar. Rumah dinas. Oh, gentengnya tuh genteng karang pilang sing apik itu. Di sini emplasement belakang untuk lori kosongan. Itu ukurannya beda sama genteng sekarang. Makanya yang SD sana itu kan tidak Sayang ya, rumah dinasnya ini banyak ditumbuhi tanaman-tanaman liar ya. Sudah lama tidak digunakan. Apa itu naruh blotong? Blotong itu kotoran tanah yang terangkut tebu, yang ikut tebu. Oh. Ini bagus. Lek sampean punya link, barang ini siap untuk pakai itu. Hanya nambah beberapa itu. Ini rumah dinas. Dan di depan sini ada tangki air atau water torrent ya. Water torrent dari pabrik gula Tulangan. Oh, ini baru datang. Ini baru datang tadi. Mas Nevi ini baru datang. Halo. Halo, Mas. Halo. Golek loko nih, Mas. Logonya di mana? Di situ kan? Loko di sini. Loko yang orange and couple. Order kopi nomor 1. Iya. Ayo. Nah, ini dulu bangunan remisnya ya. 2 tahun lalu saya ke sini sempat mendokumentasikan beberapa sisa lokomotif diesel milik pabrik gula Tulangan. Kalau nggak salah ada sekitar 3 lokomotif ya yang ada di sini. Ini ada bekas rel dan saya pernah kesini 2 tahun yang lalu. Jadi di depan ini itu adalah bangunan remis dari pabrik gula Tulangan. Dan saya ada beberapa dokumentasi foto-foto remis dari pabrik gula Tulangan, dan dulu sempat ada foto atau saya mendokumentasikan salah satu lokomotif diesel buatan Orange and Couple itu di sekitar sini ya. Ini remis atau dok logonya.
kondisinya terkunci ya. Kalau nggak salah di dalamnya ini terdapat 3 lokomotif diesel. Mas Evi, dulu itu posisinya loko dieselnya di mana ya, yang Orange Koppel? Orange Koppel itu di situ loh, Mas. Yang ini loh, tutup semak itu loh, Mas. Nah, yang nomor 1 kan? Iya, yang nah, buat. itu. Nah, itu yang kotak itu. Oh. Nah, itu logonya warna merah itu nomor 1. Yang lainnya kan di dalam kan? Iya, yang di sini itu dulu bekas lokomotif diesel ya. Buatan tahun 50-an kok itu. Yang paling tua itu. Punya Orange Koppel. Nah, ini bekas lokomotif diesel buatan Orange Koppel yang kondisinya seperti ini di tahun 2024. Tertutup belukar. Ya, ini tertutup Semak-semak belukar. semak belukar. Ini bekas lokomotif diesel ya. Remisnya pun sudah tidak bisa dibuka. Orange Koppel. Eki karena oh ini misalnya ini. Nah, ini Koppel. Orange Koppel ya. Tak bersihkan ini. Tuh, tanahnya ambles. Ya, kan kata. Tuh kan arit kan arit. Tuh kan. Tuh. Gitu Mas. Nah. Ini terlihat buatan Orange Koppel. Sampai dekat. Oh, Udah bisa. Agak maju dikit. Work Dortmund. Orange Koppel. Work Dortmund. Dortmund Jerman ya? Iya. Ya, beginilah kondisi dari lokomotif diesel. Salah satu lokomotif diesel buatan Orange Koppel di pabrik gula Tulangan. Oke, di sini sekarang kita sudah melihat satu lokomotif diesel buatan Orange Koppel ya. Dengan ini punya lebar spur 600 mm, di mana tahun pembuatannya ini adalah tahun 1961. Teman-teman juga bisa lihat bahwa mesinnya juga masih asli, belum kanibal sama sekali, hanya mungkin kondisinya yang agak memprihatinkan ya di bawah pohon gini. Dan untuk roda-rodanya juga mungkin sudah tidak kelihatan lagi, dan alhamdulillahnya, untungnya, syukurnya mesin-mesinnya masih asli, sehingga mungkin kalau ke depannya ini diselamatkan untuk menjadi pajangan statis mungkin masih sangat layak ke depannya. Terus yang teman-teman juga bisa lihat sendiri bahwa yang di sebelah kiri saya ini atau belakang ini adalah bekas emplasment belakangnya dari pabrik gula Tulangan yang sekarang sudah menjadi tempat penampungan belontong-belontong dari pabrik gula Kerembung. Di mana Tulangan dan Kerembung ini manajemennya sama, jadi kemudian emplasment yang tidak terpakai ini diberdayakan sebagai penampungan belontong-belontong dari pabrik gula Kerembung. Oke, kita nanti akan bergerak ke remis untuk melihat kondisi lokomotif lainnya. Thank you. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam remis dari pabrik gula Tulangan. Teman-teman bisa lihat bahwa di samping kiri saya ini sampai ke belakang itu adalah lokomotif diesel milik pabrik gula Tulangan. Yang tadi di depan kita sudah lihat satu dari Orange Koppel, dan di sini ada tiga unit sisa dari lokomotif diesel yang masih berada di remis ini, dan kesemuanya adalah buatan dari Skuma. Untuk yang tertua yang tadi sudah kita lihat di bawah pohon di luar dari remis,
Untuk tahun pembuatannya yang 3 ini yang dari paling belakang itu ada buatan tahun 1969, lalu yang di tengah ini dibuat tahun 1975, dan yang di samping kiri ini yang paling depan ini adalah termuda, buatan dari 1977. Dari 4 unit hanya 1 yang buatan dari Onsen Koppel yang paling tertua, sedangkan 3 ini dari Skuma, dari Jerman semuanya. Oke, dengan kondisi yang tidak seperti sedia kala, memang sudah sangat tidak bisa dijalankan lagi, memang berkesinambungan dengan kondisi pabrik gula tulangan yang sudah tutup sekitar 7 tahun yang lalu. Thank you. Ya, jadi teman-teman bisa lihat bahwa di samping sisi kiri saya ini sudah banyak sekali bagian dari roda-roda dari bekasnya getrok-getrok, ya, yang sudah tersisa roda-rodanya, dan beginilah kondisi setelah 7 atau 6 tahun pabrik gula tulangan sudah berhenti produksi dan dari kegiatan aktivitas gilingan. Kondisinya seperti ini, sangat berharap sekali bahwa di kemudian hari ini bisa dimanfaatkan untuk edukasi atau wisata edukasi lah di Sidoarjo yang dulu sangat berkembang sekali pabrik gulanya, sangat maju dan berjaya. Di samping ada Mojokerto dan kota-kota lain di Jawa Timur, Sidoarjo sangat menonjol sekali, jadi sangat memprihatinkan sekali dengan kondisi yang sekarang ini. Semoga kedepannya memang bisa digiatkan lagi lah untuk wisata edukasi. Dan seperti teman-teman bisa lihat, begini kondisinya di tahun 2022. Thank you. Di depan Demis ini bekas lori ya, bekas lori-lori ini. Jadi bekas relnya. Mas, itu sini tuh 600 mili ya? 610 mm. 610 mm. Ada 700 atau 750 mm. Ada double gauge yang mereka pakai. Di sini ya? Pokoknya loko uapnya sudah nggak ada. Tinggal lokomotif diesel yang masih utuh semua. Yang di dalam itu yang ini ya, nomor 2, 3, 4. Yang nomor 1 yang di luar itu, yang Onsen Koppel paling tua. 2 tahun yang lalu ya kita kesini. 2 tahun lalu kita kesini. Masih gampang diakses. Iya, soalnya belum ada ini loh. Apa ini, ampas-ampas tebu gini kan? Iya. Sayang nggak bisa dieksplor. Tapi tadi di intip masih utuh semua kan itu? Iya. Jadi ada sisa gerobak lori, lokomotif diesel yang di sini itu ada 3. Nanti saya tampilkan beberapa foto yang saya kolek 2 tahun yang lalu ya, di pabrik gula tulangan. Lori yang utuh kalau nggak salah kita kirim ke Sulawesi kalau nggak salah. Iya. Di pabrik gula mana, Pak? Caming Bone Takalar. Oh, Takalar. Jangan. Enggak. Orang nak kita nyuk nih. Ini ya lori-lori atau relnya pabrik gula tulangan. Ini ada beberapa rel dan ini ya ini. Saya dulu. Yang mana, Pak? Di luar, pakai mobil. Oh. Mas Fevi ini ya? Iya, yang double gauge ya? Ini dia Mas yang benar. Orangnya dari atas. Double gauge pabrik gula tulangan. Pulang nggak?